tentang tujuan utama sebuah overhaul, dan nantinya itu saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan tenaga atau torsi sebuah engine, baik itu mobil, truk ataupun genset. Dalam hal ini ada satu hal kawan ya, yang mungkin diantara teman-teman ini ada yang belum mengetahuinya. Ada spare part, dia itu terdapat pada bagian dalam engine. Nah, spare part tersebut itu bisa mempengaruhi tenaga dan performa sebuah engine menjadi turun. Jadi dalam hal memperbaiki tenaga engine itu kita tidak hanya bisa melakukan dengan cara eksternal saja kawan ya. Bagian bawah dan atas di sini terdapat keausan ya. Dia itu ausnya itu sekitar 0,040. Oke kawan, tadi kan sudah ketemu ya, keausan satu silinder ini 0,20 mili. Ini itu baru 5 kategori ya. 5 kategori spare part yang terdapat pada bagian dalam engine yang bisa mempengaruhi performa dan tenaga sebuah engine itu menjadi turun. Dalam hal ini, untuk mesin 4 silinder dan 6 silinder tidak akan terlihat mencolok kawannya untuk penurunan tenaganya. Tetapi bagi mesin 8 silinder, 10 silinder, 12 silinder, apalagi 16 silinder, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat yang beragama lain. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih banyak atas waktunya buat teman-teman semua yang sudah menonton video saya, yang sudah like dan subscribe ke channel saya Engine Genset 86. Salam mekanik, salam cari teknik. Nah, untuk video saya kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kawan ya tentang tujuan utama sebuah overhaul, dan nantinya itu saya akan menjelaskan tentang cara meningkatkan tenaga atau torsi sebuah engine, baik itu mobil, truk ataupun genset. Oke kawan, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang cara meningkatkan tenaga atau torsi sebuah engine, baik itu mobil, truk ataupun genset. Nah, untuk dalam hal meningkatkan sebuah tenaga ya atau torsi itu bisa kita bilang itu gampang-gampang susah kawan ya. Tetapi bagi orang yang tidak paham betul tentang cara kerja sebuah engine, semisal gini kawan ya, teman-teman itu ingin meningkatkan tenaga engine, banyak cara dan upaya yang sudah teman-teman lakukan, semisal ya, kalibrasi injection pump, style timing, style nozzle, style katup, bahkan teman-teman itu sudah melakukan sebuah penggantian komplit ya, ESI, yaitu turbocharger komplit plus keong. Tetapi tenaga dan performa sebuah mesin tersebut itu belum bisa maksimal. Dalam hal ini ada satu hal kawan ya, yang mungkin diantara teman-teman ini ada yang belum mengetahuinya. Ada spare part, dia itu terdapat pada bagian dalam engine. Nah, spare part tersebut itu bisa mempengaruhi tenaga dan performa sebuah engine menjadi turun. Penasaran ya? Tonton video saya sampai dengan selesai, jangan sampai skip. Sebelumnya saya akan mencoba untuk meluruskan terlebih dahulu ya, supaya Anda semua tidak salah paham dengan saya. Di channel ini, Engine Genset 86, tidak ada istilah siapa yang lebih pintar, itu tidak ada. Jadi tujuan saya murni ya, ingin berbagi tips dan teknik. Jika diantara teman-teman semua yang memiliki teknik dan tips yang bisa dibilang itu lebih bagus dan lebih mudah, saran dari saya ya,
Oke kawan, kita lanjut ke cara meningkatkan tenaga dan torsi sebuah engine. Tonton terus video saya sampai dengan selesai. Oke kawan, di sini terdapat 5 gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah pada bagian gambar yang ini adalah satu set kawan ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah kelima spare part ini adalah spare part yang saya maksud tadi. Nah posisinya dia itu terdapat pada bagian dalam engine, main bearing, conrod bearing, basing conrod, pin piston, dan basing piston. Nah kelima spare part ini bisa membuat tenaga engine itu menjadi turun dan hilang. Jadi dalam hal memperbaiki tenaga engine itu kita tidak hanya bisa melakukan dengan cara eksternal saja kawan ya. Semisal kalibrasi injection pump, setel timing, setel nozzle, setel katup, atau servis turbo. Jadi kita itu harus melihat jam kerja sebuah engine. Kalau jam kerjanya sudah lama, sudah panjang, maka kita dianjurkan untuk melakukan sebuah overhaul. Nah tujuan dari overhaul adalah memperbaiki tenaga engine yang sudah hilang. Jadi tujuan overhaul itu memperbaiki pada bagian dalam dan pada bagian luar, jadi meliputi keseluruhan. Kalau kita hanya melakukan cara eksternal saja, maka tenaga engine tersebut itu tidak akan bisa maksimal. Jadi kita itu harus lihat jam kerja engine tersebut. Kalau jam kerjanya udah panjang, jadi kita itu udah tidak perlu lagi menggunakan cara eksternal. Jadi cara internal dan eksternal, yaitu overhaul. Oke kawan, coba kita gunakan logika kita masing-masing ya. Saya akan mencoba memberi gambaran kepada Anda semua, apakah betul 5 spare part ini bisa membuat tenaga engine menjadi turun. Oke, pertama-tama coba posisikan piston pada top atas ya, posisi top atas. Nah pada bagian gambar ini adalah main bearing. Posisi crankshaft dia terduduk pada bagian main bearing. Semisal main bearing ini terdapat keausan sekitar 0,040, bukan 0,40 ya, hitungannya itu 0,040. Semisal ini ya, turun 0,040, maka kedudukan crankshaft dia akan turun. Nah kalau crankshaft itu turun, maka setang piston ini dia akan ikut tertarik turun. Oke, lanjut gambar yang kedua, conrod bearing. Semisal pada bagian conrod bearing, di sini juga terdapat keausan sekitar 0,040. Nah, maka Anda coba tekan piston tersebut ke bawah, maka piston tersebut akan turun 0,040 sesuai keausan conrod bearing. Oke, kita lanjut gambar yang ketiga, basing conrod. Semisal pada bagian basing conrod, di sini juga terdapat keausan sekitar 0,040. Coba Anda tekan lagi piston itu ke bawah, maka piston itu akan turun 0,040. Lanjut gambar keempat, pada bagian pen piston. Nah semisal pada bagian pen piston ini terdapat keausan 0,040, maka coba Anda tekan lagi piston itu ke bawah, maka piston tersebut akan turun 0,040. Oke, kita lanjut pada bagian gambar kelima, basing piston. Nah semisal pada bagian basing piston di sini terdapat keausan 0,040. Coba Anda tekan lagi piston itu ke bawah. Kita dorong menggunakan jari ya ke bawah. Maka piston tersebut akan turun
0,040. Nah, di antara kelima keausan ini kalau kita jumlahkan, main bearing, conrod bearing, basing conrod, pin piston, basing piston, maka totalnya itu sekitar 0,2. 0,2 sama dengan 0,20 mili. Nah, kalau turunnya piston itu sekitar setengah mili, itu adalah nominal yang sangat besar. Jadi semisal ini ya, ini totalnya 0,20 mili. Nah, kalau sudah piston itu sudah turun 0,20 mili, maka ruang bakar akan menjadi lebar, bukan sempit lagi ya, lebar. Karena posisinya piston itu gini kawan ya, turun ke bawah. Harusnya itu dia standar. Kalau standar itu di atas, maka dia berhubung ada ausnya, dia turun menjadi 0,20 mili. 0,20 mili ini hanya satu silinder. Oke kawan, tadi kan sudah ketemu ya 0,20 mili. Jadi piston tersebut itu turun 0,20 mili. Maka ruang bakar tersebut akan menjadi lebar. Jadi kelima spare part ini yang membuat piston tersebut menjadi turun menjadi 0,20 mili. Oke, sekarang kita membuat gambaran mesin 500 kW V12 daya mampu 400 kW. Semisal satu silinder dia kehilangan 10 kW, maka 10 kW kita kalikan 12 silinder, maka totalnya akan menjadi 120 kW. Jadi 400 kW dikurangi 120 kW sama dengan 280 kW. Maka mesin tersebut kehilangan 120 kW, daya mampunya menjadi 280 kW. Nah, kalau kita jadikan HP 10 kW sama dengan 13,4 HP. 13,4 HP kali 12 silinder sama dengan 160,8 HP. Maka mesin tersebut kehilangan daya 160,8 HP. Jadi kita itu tidak bisa hanya melakukan dengan cara eksternal saja. Kalau jam kerja sebuah engine itu sudah panjang, kita itu harus melakukan sebuah overhaul, memperbaiki pada bagian dalam, mengganti ini bearing-bearing ini, main bearing, conrod bearing, basing conrod, pin piston, dan basing piston. Nah, sebagian itu bisa kita ganti, sebagian juga masih bisa kita pakai. Jadi kita harus melalui proses pengukuran terlebih dahulu. Nah, untuk proses pengukuran teman-teman bisa lihat dokumentasi saya pada saat saya kerja seperti ini. Jadi dalam hal memperbaiki tenaga engine ya, kita itu acuannya adalah sebuah data hasil pengukuran. Dalam hal ini untuk mesin 4 silinder dan 6 silinder tidak akan terlihat mencolok kawannya untuk penurunan tenaganya. Tetapi bagi mesin 8 silinder, 10 silinder, 12 silinder, apalagi 16 silinder, untuk penurunan tenaganya akan sangat terlihat mencolok.
karena jumlah silindernya itu sangat banyak, berbeda dengan 4 silinder dan 6 silinder. Kalau 4 silinder dan 6 silinder, untuk penurunan tenaganya itu tidak akan terlihat mencolok. Tetapi bagi mesin V8, 12, V10 dan V16 itu akan sangat terlihat mencolok karena jumlah silindernya itu sangat banyak. Karena dalam hal ini itu yang mengalami penurunan tenaga itu setiap silinder kawannya. Jadi kita kalikan berapa silinder. Nah, kalau satu silindernya semisal ada penurunan tenaga sekitar 0,20 mili, maka jumlah silindernya itu ada berapa. Ini hanya gambaran saja kawannya. Tetapi untuk realnya itu tergantung data pengukuran Anda sendiri. Ini semua itu hanya sebuah gambaran saja. Oke kawan, ini itu baru 5 kategori ya. 5 kategori spare part yang terdapat pada bagian dalam engine yang bisa mempengaruhi performa dan tenaga sebuah engine itu menjadi turun. Makanya kalau jam kerja mesin itu udah panjang, udah jauh, kita itu sangat dianjurkan untuk melakukan sebuah overhaul. Nah, tujuan dari overhaul adalah memperbaiki tenaga mesin yang sudah hilang. Ini itu baru kategori bearing, bushing, dan piston saja kawan. Sebenarnya masih banyak lagi spare part dan komponen pada bagian dalam engine yang bisa mempengaruhi performa dan tenaga sebuah engine itu menjadi turun. Oke, saya akan lanjutkan lagi spare part apa aja yang bisa mempengaruhi performa dan tenaga sebuah engine itu menjadi turun. Pertama, boring atau yang biasa disebut dengan silinder liner. Nah, jika silinder liner itu atau boring mengalami keausan, maka ruang bakar akan menjadi lebar. Yang kedua, ring piston. Jika ring piston mengalami keausan, maka kompresi akan bocor. Nah, pada saat kompresi tersebut akan turun ke dalam karter. Jadi tidak bisa padat atau maksimal. Yang ketiga, camshaft atau noken as. Jika noken as pada bagian lift in dan lift X itu mengalami gundul pada bagian gundukan noken ya, maka antara gas buang dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu tidak akan bisa maksimal. Yang keempat, crankshaft. Jika crankshaft pada bagian main jurnalnya itu mengalami keausan, maka semua setang piston itu akan ikut turun, maka kedudukan piston itu sudah menjadi turun, maka semua silinder itu akan mengalami penurunan tenaga. Jadi istilahnya itu ruang bakar itu menjadi lebar. Jadi dalam hal meningkatkan sebuah tenaga mesin itu tidak semudah yang kita bayangkan kawan ya. Masih banyak hal yang perlu kita cek, kita ukur untuk mengembalikan performa dan tenaga sebuah engine itu menjadi maksimal. Gimana kawan? Masih ingin meningkatkan atau mengembalikan tenaga sebuah engine menjadi maksimal? Jadi tidak semudah yang kita bayangkan kawannya. Kita itu tidak bisa melakukan cara eksternal saja. Kita itu harus lihat jam kerja sebuah engine. Nah, kalau jam kerjanya sudah panjang, maka kita itu harus melakukan sebuah overhaul. Tujuannya adalah kita itu cek semua spare part, kita ukur sesuai standar atau tidak. Kalau tidak sesuai standar, maka kita harus menggantinya. Nah, kalau main bearing ini sama bushing ini bisa kita ganti kawannya, sama pen piston. Istilahnya itu bisa kita ganti. Nah, kalau kita mau mengganti bushing ini tidak bisa, karena bushing piston ini dia AC komplit sama piston. Jadi kalau kita ganti ya satu set sama pistonnya. Oke kawan, sekian dulu ya dari saya tentang cara meningkatkan tenaga sebuah engine.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Salam mekanik, salam jari teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.